Matur nuwun. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumnya di belakang, terus sugeng dalunya di depan. Kata Gus Dur padha wae. Saya nggak tahu masa mau cerita apa gitu. Nek cerita ilmu sosial kok ndaki-ndaki sophisticated, kemudian lalu terminologinya susah dipahami. Tapi kalau cerita seni aku ora iso seni, tapi penikmat seni juga gitu. Saya terkesan apa yang disampaikan Pak Makin. Sugeng dalu Pak Makin, sugeng dalu Romo Prango, lalu Mas Gopal, Kang Jadul. Saya sering panggilnya Kang Jadul. Allah tinggal pansumika terkotoro yang menarik dari yang apa disampaikan Pak Makin itu. Jadi kalau nanti kira-kira ada demo-demo di UI, digendingi kira-kira demonya mandek. Ora sida demo. Menarik gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam ilmu sosial itu juga karena ilmu sosial humaniora gitu ya. Banyak juga mengungkapkan persoalan seni ya. Kalau kita ngomong humaniora, ngomong sastra gitu ya, itu juga seni juga. Tapi itu bukan bidang saya, jadi saya juga nggak bisa cerita banyak. Tapi apa yang disampaikan Romo Prango juga menarik ya, bahwa tari bedoyo baru saya mendengar kali ini bahwa tari bedoyo itu esensinya adalah sebenarnya menyampaikan sangkan panganing dumadi, ngomong menungso hubungane karo sing urip. Nah, persoalan menungso ini persoalan yang persoalan yang rumit menurut saya ya. Ketika kita ngomong kemudian sangkan paraning dumadi, ngomong tentang ketuhanan, ngomong tentang itu, realitas sehari-hari kita itu enggak nyampe ke situ. Ini jelimet gitu ketika saya melihat melihat Sekaten gitu ya. Sekaten itu tahu saya cuma gunungan. Lalu kemudian dari gunungan itu dibawa ke alun-alun, kemudian lalu ke masjid ya. Lalu kemudian dirayah, direbutkan. Lalu kemudian dari perebutan itu gitu, kira-kira simbah-simbah yang ada di depan, yang antrinya itu kira-kira udah kira-kira lama sekali gitu ya, karena dia ingin memperoleh tempat yang paling depan supaya bisa mendapatkan nalap berkah, kira-kira begitu. Orang-orang yang rebut dari belakang gitu. Sudah kira-kira nggak memikirkan kira-kira yang di depan itu siapa, wong tua apa kira-kira bocah cilik gitu. Yang penting juga ikut nalap berkah. Sing ngarep didek. Ini soal. Itu kalau kita melihat politik Indonesia, situasinya kayak gitu, rayahan. Kadang-kadang nggak mikir kira-kira menungso di sampingnya. Tapi kalau kita melihat kira-kira ngomongan para politisi gitu,
demi rakyat itu bohong, demi dirinya sendiri ya. Ini soal besar ya. Soal perjalanan bangsa ini 75 tahun itu ya masih muda. Tapi tanda-tanda untuk menuju kira-kira peduli tentang persoalan kemanusiaan masih jauh. Jauh sekali. Karena semuanya kira-kira klaim bahwa aku membela rakyat gitu, tapi kenyataannya tidak juga gitu. Contoh yang paling sederhana lagi kira-kira. Pada saat kampanye, udah kira-kira orang yang nggak minggir ditabrak gitu. Ini soal-soal yang kira-kira menyangkut bahwa perhatian kita tentang kemanusiaan masih rendah. Kita punya dasar negara tadi yang dibacakan oleh Mas Ridho itu pada kalau kita ngomong tentang pemerintahan, kita ngomong negara, lalu apa sih yang kemudian ada 5 dasar yang menjadi fondasinya negara itu, yaitu 5, saya rasa semuanya hafal ya, disebutkan ketuhanan, disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai kira-kira keadilan sosial gitu. Ini itu kalau kira-kira iso nggak sih kira-kira gitu pemahaman ini ya, tapi jangan keliru. Kalau kira-kira ketuhanan ditempatkan di urutan ke terakhir, protes. Padahal 5 itu utuh, 5 itu bukan ngomong urutan, 5 itu intinya adalah kemanusiaan. Barang siapa yang ngerti kemanusiaan pasti ngerti tentang persatuan. Barang siapa ngerti tentang kemanusiaan pasti mengerti tentang pentingnya musyawarah untuk mufakat. Barang siapa ngerti tentang kemanusiaan, dia akan ngerti tentang persoalan keadilan, berbagi. Barang siapa mengerti ini semuanya pasti mengerti tentang ketuhanan, karena itu semuanya adalah perintah yang maha kuasa untuk mengerti sesama manusia. Dan kalau ini tidak dipahami lalu karut-marut gak karu-karuan. Oleh karena itu rumusan yang pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa oleh Bung Karno ditempatkan di belakang. Mau ditempatkan di belakang, mau ditempatkan di atas, maupun ditempatkan di tengah, itu keseluruhannya adalah satu, bahwa persoalan kemanusiaan adalah persoalan perintah yang maha kuasa. Ini kira-kira refleksi saya. Saya nggak ngomong jauh-jauh itu, nanti ngomong sosiologi ya kira-kira daki-daki itu malah gak dimengerti gitu ya, karena semuanya bukan belajar sosiologi, tapi belajar sosiologi sebenarnya sederhana aja, belajar tentang manusia, belajar hubungan antar manusia. Karena persoalan ini nggak kemudian dipahami semuanya, makanya sebenarnya Indonesia di umur yang 75 tahun tingkat kesenjangan luar biasa tinggi juga. Nah, kesenjangan ini kemudian menghasilkan persoalan-persoalan kemiskinan dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira pikiran saya, pandangan saya ketika kemudian melihat 75 tahun Indonesia merdeka. Masih banyak lagi lah kalau kira-kira kita uraikan ya. Pernyataan mengenai bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, macam-macam kemudian sampai terakhir gitu. Bahwa keadilan ketidakadilan di muka bumi itu harus dihapuskan karena itu tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Itu semuanya perintah yang maha kuasa. Jadi kalau kita melihat perjalanan kira-kira para
Nabi, para rasul, semuanya adalah pejuang-pejuang kemanusiaan. Diperintahkan untuk itu. Nah, kalau kita pahami seperti ini, maka sebenarnya nggak ada geger. UIN pun nggak ribut tentang kira-kira demonstrasi yang nggak karu-karuan itu. Pun digendingi mawon Pak Makin, digendingi mawon. Mungkin gamelane ditabuh, kemudian nek gamelane ditabuh bendino demonstrasi di UIN reda. Kira-kira gitu. Ngaten Mas Jadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asus ya. Satu kata kunci itu kesenjangan tadi ya. Jadi betapa jauh ternyata gap ajaran adiluhur, ajaran luhur tentang kemanusiaan sangkan para individu ekspresi dalam budaya dengan realitas kita sehari-hari tentang bagaimana kita mengembangkan kemanusiaan kita dalam relasi-relasinya sedemikian rupa ya. Teman-teman punya refleksi sendiri. Masih ada harapan lagi ke UIN ya. Tapi ini terakhir UIN ini ada film Jejak Khilafah itu katanya dasarnya disertasi di UIN ya. Jadi UIN bikin ya setelah sebelumnya disertasi tentang apa itu? Ini apa ya rame itu ya? Milkul Yamin. Sekarang ini viral lagi ada disertasi di UIN 2020 tentang bagaimana Kesultanan Demak itu merupakan underbone-nya Turki. Itu disertasi di UIN, tapi saya belum baca belum. Tapi itu nanti, tapi ini dengan kesenjangan yang lain ya, isinya soal bagaimana konsep kemanusiaan yang luhur ya diletakkan dasarnya para leluhur kita dengan realitas hari ini, situasi kemanusiaan kita sedemikian rupa senjang, bahkan sekarang ribut-ribut soal dasar negara sedemikian rupa ya. Dan itu ternyata juga munculnya juga dari dunia, salah satunya ya, lainnya dari dunia akademik. Selanjutnya nih soal kesenjangan ini yang muda ini yang bicara mungkin masih semangat ini bela Garuda ini Mas Oval lebih banyak di lapangan ya. Nanti bisa menjelaskan aliansi bela Garuda itu seperti apa yang dilakukan, tapi mungkin bisa melakukan refleksi ya dari sudut anak muda masalah-masalah kebangsaan kita dan cara kita. Saya paham.